类的鹅。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa breakdown atau detail-detail kecil yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan dari manga Bakuatom Jujutsu Kaisen chapter yang terbarunya minggu lalu, yaitu chapter yang ke-268. Sekaligus sedikit potongan prediksi cerita singkat yang nantinya bisa saja terjadi di dalam cerita manga JJK ini. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa pembahasan kita pada minggu ini, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Seperti yang kita ketahui bahwa tepat pada minggu ini, manga JJK lagi-lagi kembali libur selama 1 minggu penuh. Karena GG memerlukan waktu istirahat sebelum dirinya bisa melanjutkan sisa 3 chapter terakhir dari manga JJK ketika nantinya akan tamat. Atau dengan kata lain, maka secara tidak langsung, kita pun sekarang masih belum bisa melihat seperti apakah kelanjutan cerita dari manga JJK ini. Dan juga, apakah yang selanjutnya akan bisa terjadi di dalam ending dari manga JJK. Nah, berdasarkan hal itu, maka sebagai gantinya, kita pun sekarang akan mulai menceritakan mengenai beberapa topik pembahasan lain yang tentunya sama sekali tidak kalah menariknya. Di mana jika kami jabarkan topiknya, di antaranya adalah sebagai berikut. Yaitu tentang bagaimanakah nasib dari Yuta, serta apakah seorang Gojo Satoru sekarang masih bisa dihidupkan kembali. Mengingat tubuh dari Gojo Satoru sekarang sedang digunakan oleh Yuta, sedangkan tubuh dari Yuta itu sendiri justru sekarang juga sedang digunakan oleh Gojo. Nah, tentunya untuk bisa menjawab semua pertanyaan di atas tersebut, maka pertama-tama mari kita cermati lebih dulu semua potongan dialog terakhir yang kebetulan kemarin sudah dimunculkan tepat pada chapter 268. Di mana pada kesempatan itu, atau tepatnya ketika Yuji dan juga Nobara sedang mencoba untuk dapat mengajak Megumi demi bisa ikut pergi bersama dengan mereka. Maka di saat yang sama itu jugalah Yuji pun langsung menjelaskan kepada Megumi bahwa tujuan dari mereka dipanggil menuju ke markas sekolah Jujutsu adalah untuk bisa menyelamatkan Yuta. Lalu pada halaman yang berikutnya, beberapa karakter lain yang kebetulan masih bisa hidup akhirnya nampak datang juga dengan sebuah tujuan yang sama. Bedanya, kelompok dari Kusakabe serta kelompok dari Maki, Panda dan juga Toge datang dengan wajah yang sangat serius. Seakan-akan mereka akan berhadapan dengan sesuatu hal yang sangatlah berbahaya sekali. Padahal kenyataannya mereka sekarang sudah berhasil mengalahkan Sukuna. Namun bukannya terlihat senang, para penyihir dari sekolah Jujutsu justru malah terlihat sangat panik. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang sama tersebut terdengar juga sebuah teriakan yang sangat kencang tepat di belakang ketiga kelompok itu yang berkata seperti ini kepada Yuta. Yuta, you piece of crap. Atau jika kita terjemahkan, Yuta, kau ini sialan sekali. Nah, berdasarkan potongan cerita di atas, maka menurut kami terdapat 2 sampai dengan 3 kemungkinan cerita yang nantinya bisa saja terjadi kepada tubuh dan juga jiwa dari Yuta. Hingga semua penyihir dari sekolah Jujutsu sekarang sampai dipanggil semuanya untuk dapat menyelamatkan Yuta. Kemungkinan pertamanya, Yuta sekarang masih bisa selamat. Atau Yuta sekarang masih belum mati secara permanen. Karena jika Yuta sudah mati, maka tidak mungkin para penyihir yang lainnya dipanggil menuju ke dalam sekolah untuk dapat menyelamatkan Yuta. Jadi berdasarkan kemungkinan yang pertama itu, maka bisa saja jiwa dari Yuta yang sekarang sedang terjebak di dalam tubuh dari Gojo nantinya akan dicoba untuk bisa dikembalikan lagi menuju ke dalam tubuhnya yang lama dengan bantuan dari teman-temannya. Kemudian kemungkinan yang keduanya, yaitu bagaimana jika ternyata tubuh dari Yuta sekarang sudah dicuri oleh Kenjaku. Atau bagaimana jika ternyata tubuh dari Yuta sekarang sudah diambil alih oleh Kenjaku. Mengingat sampai dengan detik ini, kita pun masih belum diberitahu oleh GG Akutami secara langsung mengenai bagaimanakah cara kerja dari teknik milik Kenjaku. Apalagi menurut pendapat dari Mei, hanya ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi kepada Yuta ketika dirinya melakukan teknik pertukaran tubuh dengan menggunakan teknik CT milik Kenjaku. Pertama, Yuta akan langsung mati ketika masuk ke dalam tubuh dari Gojo. Kedua, Yuta tidak akan langsung mati. Tapi setelah 5 menit, Yuta akan tetap mati andaikan teknik kutukan milik Kenjaku adalah tipe teknik kutukan yang harus aktif secara terus-menerus, bukan teknik kutukan 1 kali pakai saja. Dan pendapat dari meme yang ketiga adalah sebagai berikut,
yaitu jika jiwa dari Yuta bisa bertahan lebih dari 5 menit di dalam tubuh dari Gojo Satoru. Maka untuk selamanya, Yuta akan bisa tetap hidup, namun dirinya tidak akan pernah bisa kembali menuju ke dalam tubuhnya yang lama. Yang artinya, Yuta secara permanen akan terus tetap tinggal di dalam tubuh dari Gojo dan juga terus menggunakan kekuatan dari Gojo. Nah, masalahnya, 1 dari 3 pendapat meme di atas sampai saat ini masih belum terbukti, khususnya pendapat yang nomor 3. Mengingat hal itu sama sekali belum dimunculkan secara langsung di dalam manganya lagi. Apalagi terakhir kali kita melihat Yuta, dirinya saat itu kebetulan sudah tumbang dan juga sama sekali tidak bisa melanjutkan pertarungannya melawan Ryomen Sukuna. Jadi berdasarkan hal itu, maka sangatlah wajar sekali jika sekarang banyak sekali para pembacanya yang khawatir dengan keadaan dari Yuta dan takut jika tubuh dari Yuta malah dibawa kabur oleh Kenjaku. Intinya, kemungkinan yang pertama, Yuta masih bisa selamat. Namun, dirinya tidak bisa kembali menuju ke dalam tubuh lamanya, sehingga Yuta pun memerlukan bantuan dari para penyihir lainnya. Sedangkan kemungkinan yang keduanya, tubuh dari Yuta sekarang sudah diambil alih oleh Kenjaku. Sehingga para penyihir dari sekolah Jujutsu saat ini semuanya dikumpulkan untuk bisa menyelamatkan Yuta. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira apakah yang sebenarnya sedang terjadi kepada tubuh dari Yuta? Mungkinkah di sisa 3 chapter ini nantinya akan terjadi sebuah plot twist pada akhir ceritanya? Nah, kesimpulannya, berdasarkan akhir pertarungan dari Sukuna melawan para penyihir yang ada di dalam dunia JJK ini, maka secara tidak langsung kita pun sekarang sudah bisa merangkumnya. Di mana ini adalah daftar nama-nama terakhir yang sampai dengan detik ini sudah bisa dipastikan bahwa mereka sudah berhasil dikalahkan atau lebih parahnya lagi sudah mati secara permanen akibat bertarung melawan Ryomen Sukuna di dalam 50 chapter ke belakang. Yang pertama berhasil dikalahkan oleh Sukuna di dalam 50 chapter terakhir adalah Ryu. Kemudian yang keduanya adalah Yorozu. Selanjutnya karakter ketiga yang sudah berhasil dibunuh oleh Sukuna dengan cara membelah tubuhnya menjadi 2 adalah Gojo Satoru. Barulah pada peringkat yang nomor 4-nya ditempati oleh Kashimo. Sedangkan pada urutan nomor 5-nya ditempati oleh Higuruma. Lalu pada urutan karakter nomor 6-nya ditempati oleh 3 nama sekaligus yang sudah berhasil dikalahkan oleh Sukuna, namun mereka sekarang masih belum mati, yaitu Maki Zenin, Kusakabe, serta Larue dan juga Miguel. Barulah pada urutan karakter nomor 7-nya ditempati oleh Choso, di mana pada momen itu Choso pun berhasil dibuat menjadi mati secara permanen. Setelah dirinya terkena dengan telak sebuah serangan pamungkas dari Sukuna di dalam teknik domain expansion-nya. Ketika pada saat itu Choso sedang mencoba untuk dapat bisa menyelamatkan adiknya, yaitu teknik CT Fuga atau teknik kutukan panah api. Kemudian karakter ke-8 yang telah berhasil dikalahkan dan juga dibunuh secara langsung oleh Sukuna adalah Yuta Okusu dengan menggunakan tubuh pertamanya atau ketika menggunakan tubuh originalnya. Ya, walaupun pada akhir hidupnya, Yuta pun masih bisa berpindah tubuh lagi untuk bisa masuk ke dalam tubuh dari Gojo. Lalu karakter ke-9 sekaligus karakter terakhir yang telah berhasil dikalahkan oleh Sukuna, namun sampai dengan saat ini masih belum diperlihatkan lagi, adalah 2 karakter berikut, yaitu Angel dan juga Todo. Meskipun kami sangat yakin sekali bahwa mereka berdua pasti sekarang masih bisa selamat. Nah, itulah beberapa nama karakter di dalam manga JJK ini, yang kemungkinan sekarang sudah mati di dalam pertarungannya melawan Sukuna, atau minimal sudah dikalahkan oleh Sukuna di dalam 50 chapter ke belakang, atau di dalam pertarungan terakhirnya melawan Ryomen Sukuna. Sedangkan untuk daftar karakter yang masih hidupnya, jumlah informasinya sekarang masih sangat terbatas. Mengingat di dalam manganya sendiri, mereka sampai dengan detik ini sama sekali belum pernah dimunculkan lagi. Jadi untuk sementara waktu, kami pun belum bisa menjelaskannya lebih jauh. Oleh karena itu, lebih baik kita menunggu saja sampai chapter yang berikutnya keluar secara resmi, tepat 1 minggu dari sekarang. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.